Ya, halo sobat internet, kembali lagi dengan channel Farm Project. Di video kali ini gue akan membahas yang sedang happening di roadmap video gue. Yaitu kemarin kan udah ya pembahasan dari Pak Hasto Kristianto itu memecat ya, ada beritanya ntar 27 kader termasuk keluarga Bapak Jokowi gitu. Masuk ya pasti yang kebawa Mas Gibran sama Bobi Nasution itu adik iparnya. Ya, kita mah sudah kita prediksi ya. Gitu. Pasti. Pasti ya kalau misalnya tidak ada tindakan lagi ditendang gitu. Tapi mengenai membahas hal itu gitu ya. Ya yang namanya orang gitu ya, sudah punya value, sudah punya kualitas yang bagus, bahkan akan dicari orang kok gitu ya, dimanapun gitu ya. Sosok saat ini ya Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden gitu, itu gue lihat videonya seliweran di media sosial, di Instagram gitu ya, itu yang masih disanjung banyak orang masih respect kepada beliau gitu ya, karena ya tahu sendiri ya kinerjanya selama 10 tahun kemarin itu banyakkan buah hasil ya dari kinerja tersebut, ya banyak lah yang berubah gitu. Tetapi tidak untuk hatersnya ya, nama alah apa sih loh gitu. Ya otomatis semua partai politik itu membuka luas ya, buka luasnya untuk Bapak Jokowi ya. Contohnya Partai Amanat Nasional, PAN, ada Partai Golkar ya yang lagi digadang-gadangkan, Partai Gerindra juga gitu, dan banyak lainnya. Dan ada pembahasan juga, rumornya ada salah satu ketua dari Projo ya. Kalau misalnya tahu Projo yang kemarin di pemilu tuh, di Pilpres kemarin itu artinya Pro Jokowi ya. Bukan Pro Megawati, bukan. Nah, Projo ini dia buat Pak Budi Ari ini rencananya tuh akan di roadmap Pak Jokowi ini akan jadi si Projo ini akan dijadikan sebagai partai politik gitu. Tapi belum tahu kebenaran itu seperti apa. Karena kalau misalnya ini sebagai sudah menjadi suatu kubu organisasi partai politik, wah ini lebih boom lagi ya. Lebih luar biasa lagi gitu. Gebrakan Pak Jokowi gitu. Pasti ada banyak hal yang akan mau dilakukan gitu ya, kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kedepannya gitu, pasti gitu ya. Ya kita langsung simak aja videonya Opung Parbelak ya, dan yang bukan the only one ya, the one and only Opung Parbelak. Ini juga salah satu konten creator favorit gua gitu ya. Salam kenal Opung. Langsung kita lihat videonya. Kalian tahu kenapa PDIP memecat Joko Widodo? Karena beliau tidak lagi menjadi presiden. Aku mau tengok dulu kalau sempat jadi presiden Bapak Joko Widodo. Nggak berani orang itu mecat. Karena sudah lengser makanya dipecat. Kan begitu. Coba kalau misalnya dia masih jadi presiden, nggak akan berani pecat. Kita buktikan, tapi udah terlambat. Jadi itu dia. Kalau berbicara masalah partai, ku bilang sama kalian ya, untuk elit-elit di PDIP terlalu gampang untuk Bapak Joko Widodo memilih partai mana yang mau dimasukinya. Betul, setuju. Coba bayangkan kalian, Partai Amanat Nasional itu buka ruang, Partai Golkar itu buka pintu, apalagi Gerindra itu sudah buka gerbang. Bukan cuma ruang dan pintu, tapi buka gerbang. Itulah dia ya. Jadi kalau berbicara Bapak Joko Widodo ya, oleh karena leadershipnya, oleh karena memang visi misinya membangun bangsa selama ini ya, sedangkan bangsa Indonesia 10 tahun ini dibangunnya, apalagi sebuah partai. Kan begitu. Sekarang gini, kita challenge saja lah. Hasto Kristianto, kalau dipecat PDIP kau mau kemana kau lari? Yakin aku nggak ada
mau menerima kau kecuali Partai Umat. Partai Umat, Partai Rais. Ya nggak tahu juga, mungkin juga Partai Umat juga nggak akan mau menerima kau. Wadaw. Kan begitu. Ya jadi jangan kau kecilkan Bapak Joko Widodo, Pak Hasto, ya. Karena gimana pun juga Bapak Joko Widodo itu sudah pernah mendapatkan approval rate sebesar 80,8%. Yang jadi pertanyaannya, kau pernah nggak? Pernah nggak dapat approval rate seperti itu? Kalau nggak pernah nggak usah ngomong kau. Gitu. Apalagi jujur saja ku bilang ya, semua ketua umum sekarang mengharapkan untuk Bapak Joko Widodo masuk ke dalam partai mereka. Tapi tahu enggak kalian, jujur aja ku bilang, ini sebetulnya perkataan dari ketua umum partai ini ya, yang ku dengar langsung itu PAN, Golkar dan juga Gerindra. Ini sebetulnya basa-basinya ini, biar tahu kalian. Kenapa basa-basi? Sebetulnya mereka itu mau berharap, ya kan? Tapi bisa dikatakan harapan itu ya nggak akan terjangkau. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo itu lebih besar daripada partai. Betul sekali. Gitu loh. Mereka sebetulnya antara iya dan tidak gitu. Aduh, kalau ku tawarkan segan, takutnya nggak mau, kan begitu kan? Iya kan, kalau nggak ditawarkan contohnya peluang bisa saing, bisa lepaskan begitu. Kapan lagi coba ya partai kita dimasuki oleh orang nomor 1 yang disukai oleh rakyat Indonesia. Itu. Tapi tahu enggak kalian, aku jujur aja aku bilang, mereka ini pasti tahu kalau Bapak Joko Widodo rencananya akan bikin partai baru. Pasti arahnya ke sana itu. Makanya mereka itu tidak ada yang pernah mengklaim gitu loh, Bapak Joko Widodo beserta keluarga sudah digolkarkan begitu contohnya. Bapak Joko Widodo bagaimanapun juga dia pasti ke Gerindra. Nggak pernah mengklaim. Karena apa? Dia tahu Bapak Joko Widodo pasti akan bikin partai baru. Apalagi jujur aja aku bilang ya, kalau Bapak Joko Widodo bikin partai baru ya, nggak perlu keluar uang, nggak perlu. Kalaupun keluar uang, nggak harus terlalu banyak, kan begitu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan rakyat ini adalah sosoknya, bukan uangnya, kan begitu. Ya, nggak kayak yang lain. Itu dia. Dan dengar kabar katanya Projo yang diketuai oleh Budi Ari, ini mereka akan bersiap-siap menjadi sebuah partai. Kan begitu. Kalian tahu sendiri kan singkatan Projo itu kan bukan itu artinya apa? Pro Jokowi, bukan Pro Megawati. Kalau misalnya Pro Megawati pasti namanya Pro Mega. Kan begitu. Dan itu kemarin 2009 itu udah lewat itu Mega Pro. Megawati Prabowo. Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau Bapak Jokowi ini sekarang ini sedang mempersiapkan diri. Iya. Lebih besar. Makanya aku bilang yang namanya Projo, aku bilang itu udah kelamaan jadi ormas itu. Udah lama. Sedangkan Nasdem aja sebentar aja dia jadi ormas ya, gak lama kemudian menjadi partai. Maunya Projo ini juga dari kemarin maunya jadi partai. Tapi itulah dia, jujur aja aku bilang ya, ternyata semuanya itu sudah disetting, semuanya itu sudah diatur, ya kan? Budi Ari mengatakan bahwasanya kalau Projo menjadi sebuah partai, maka yang jadi ketua umumnya adalah Bapak Joko Widodo. Mantap. Ya, itu dia. Dan tahu enggak kalian, kenapa setelah Jawa Tengah, Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya dikuasai, baru Projo mau jadi partai? Ternyata itu dia.
harus dikondisikan dulu. Makanya aku bilang ya, sekarang ini permainan catur Bapak Joko Widodo ini nggak bisa dianggap main ini, biar tahu kalian. Kalau misalnya dia bakalan lihat dulu situasi lapangan. Dia akan observasi bagaimana perolehan yang ada di Jawa Tengah, bagaimana perolehan yang ada di Jawa Timur, bagaimana ada perolehan di Jawa Barat, dan segala macam, dan termasuk di Jakarta. Kan begitu. Nah, kebetulan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di daerah Sumatera Utara itu bisa dikatakan lebih dikuasai Jokowi daripada Megawati. Katakanlah kalau Jawa Barat itu punyanya bestinya Bapak Jokowi, Bapak Prabowo itu, ya kan? Ya kalau Jawa Barat, ya biarkan di situ Bapak Prabowo. Banten, biarkan di situ Bapak Prabowo, kan begitu. Nah, sekarang kantong-kantong suara Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara udah dikuasai, tinggal ganti nama. Yang tadinya kandang Banteng menjadi kandang Projo. Mantap. Gitu dia. Ya, apakah namanya ke depan menjadi Partai Projo? Nggak tahu juga, kan begitu. Jadi di sini ini bisa dikatakan, jujur aja ku bilang ya, bukan ya, ini ku disclaimer juga, tanpa mengecilkan nama seorang Soekarno. Kalau untuk masa kini, nama Jokowi lebih besar daripada nama Soekarno, kan begitu? Iya kan? Berbicara tentang politik loh, bukan kebangsaan sekarang ini. Karena apa? Ya, karena apa? Megawati bersama PDIP selalu mereka itu menjual belikan ya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak Soekarno ya. Dikit-dikit branding yang mereka ambil Bapak Soekarno ya. Dikit-dikit yang mereka tawarkan adalah brandingnya Bapak Soekarno. Tapi nggak terlalu berhasil begitu loh ya. Terbukti, iya kan, di beberapa tempat brandingnya Bapak Jokowi lebih laku. Ini aku tidak membandingkan ya, bagaimanapun juga Bapak Soekarno itu ya sebagai seorang yang harus dihargai karena beliau adalah presiden pertama kita ya. Tapi lepas dari itu semua ya, zaman sekarang Bapak Soekarno tidak ada lagi. Tapi ada pihak yang mengatakan bahwasanya keluarganya adalah keluarga Soekarno, partainya adalah partai yang menerapkan nilai-nilai Soekarnois ya, menerapkan nilai-nilai demokrasi. Sementara di partainya sendiri pun juga nggak ada lagi demokrasi. Coba PDIP, udah berapa puluh tahun itu pernah nggak pemilihan ketua umum? Ganti nama lah, lebih bagus. Kayak contohnya Demokrat, dia itu partai Mercy ya. Partai Demokrat itu dikatakan partai Mercy, bisa dikatakan ya royal family gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya demokrasi nggak terlalu apa, jangan. Karena apa? Jangan menjual nama wong cilik untuk kepentingan gitu loh. Ya kalau memang kalian menjual nama wong cilik memang betul-betul untuk rakyat, untuk masyarakat, nggak masalah. Tapi makin kesini kok makin aneh gitu loh. Ya, baik guys, segitu saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jadi inti dari kesimpulan dari video ini adalah bagaimana ketika kualitas orang atau kualitas manusia sendiri gitu ya, dalam berperilaku, dalam sebuah melakukan pekerjaan gitu ya, dan hasilnya ya sudah terbukti, terwujud di mana-mana gitu ya, terrealisasi, berjalan dengan baik, di mana orang tersebut banyak yang merindukan, banyak ketika orang di situ sudah tidak ada atau tidak menjabat di posisi itu, banyak orang yang merindukan gitu. Banyak orang yang ingin sekali istilahnya, ya udahlah si bapak yang satu ini aja yang untuk bekerja untuk seterusnya gitu. Untuk apalagi untuk kebangsaan ya khususnya gitu. Karena ya kita pungkir ada banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi ya. Kayak misalnya ya mungkin ya ini karena like dislike-nya aja dari PDIP gitu ya, karena Pak Jokowi tidak sejalan gitu ya, jalannya udah belok lah ya ketika di PDIP. Ya udah gitu, selama jalannya masih terus dengan arahnya Pak Jokowi, jalannya bener ya go ahead, lanjutkan gitu ya gitu. Apalagi kalau misalnya keluar dari partai pun sebenarnya tidak masalah gitu, karena kan sudah mempunyai bukan personal branding lagi ya, karena Pak Jokowi ini adalah orang top nomor 1 di Indonesia gitu,
bahkan di seluruh dunia internasional juga udah mengenal dengan Bapak Jokowi, sampai Bapak Jokowi daerah Timur Tengah, di daerah Dubai ada beberapa sudah dipajang tuh, ada nama jalan tuh, nama Jalan Jokowi gitu. Ya saking sebegitu kagumnya gitu ya. Bahkan bukan orang Indonesia saja, tapi orang orang luar negeri gitu ya. Luar Indonesia juga banyak yang mengagumi dengan kinerjanya Pak Jokowi. Oke, baik. Itu aja dari pembahasan dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Ya, terima kasih untuk yang sudah dukung channel ini. Ya, sehat-sehat kalian karena ini musim masih ekstrim gitu ya. To the next video. Bye-bye.